Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Tia Amalia, Islah atau Nikmah, Abdurrahman Zain, dan Nur Wahidah. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai peranan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama yaitu peranan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dapat membentuk watak dan karakter masyarakat. Di lingkungan keluarga pula, untuk pertama kalinya manusia melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan manusia lain. Kewajiban mendidik anak secara tegas tertuang dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluargamu dari api neraka. Islam mewajibkan keluarga untuk mendidik dan menumbuhkan segala aspek kepribadian anak-anaknya. Di samping ia mengharuskan pertumbuhan jasmani, akal, rasa seni, emosi, spiritual, akhlak, dan tingkah laku untuk menyiapkan generasi muda dalam menghadapi hidup di masyarakat. Peranan yang pertama yaitu peranan keluarga dalam pendidikan jasmani dan kesehatan. Di antara cara-cara yang dapat menolong untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani dan kesehatan anak adalah memberi peluang yang cukup kepada anak untuk menikmati susu ibu jika kesehatan ibu membolehkan yang demikian. Sebab pada susu ibu terkandung makanan jasmani, psikologi, dan spiritual yang tidak terdapat pada susu botol. Kemudian peran yang kedua yaitu peranan keluarga dalam pendidikan akal atau intelektual. Di antara cara-cara yang dapat dilakukan oleh keluarga untuk memainkan peran dalam pendidikan ini adalah mempersiapkan rumah tangga dengan segala macam perangsang intelektual. Kemudian peran yang ketiga yaitu peranan keluarga dalam pendidikan psikologi dan emosi. Langkah pertama yang dilakukan oleh keluarga untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya dari segi psikologi adalah mengetahui keperluan psikologi dan sosialnya, serta mengetahui kepentingan cara-cara memuaskannya untuk menciptakan penyesuaian psikologi bagi anak-anaknya. Ya, kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemakalah kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Zain, NIM 2119167, ingin melanjutkan materi yang kedua, yaitu kerjasama keluarga dan sekolah dalam pendidikan. Yang pertama, tujuan hubungan sekolah dengan orang tua. Hubungan kerjasama antara sekolah dan orang tua peserta didik antara lain bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, saling membantu dan saling isi-mengisi. Jadi sekolah dan orang tua, sekolah dalam khususnya guru, dapat mengisi sebagaimana perannya. Misalkan di rumah, anak dapat dididik oleh orang tua, dan di sekolah, guru menjadi peran penting dalam pendidikan anak. Yang kedua, bantuan keuangan dan barang-barang. Jadi dengan adanya SPP, uang gedung, dan lain-lain, proses pendidikan yang ada di sekolah dapat terlaksana dengan baik tentunya. Yang ketiga, untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Dan yang keempat, bersama-sama membuat rencana yang baik untuk sang anak. Jadi orang tua dan guru berencana dengan baik untuk kelancaran dan kesuksesan pendidikan anak. Selanjutnya yaitu cara menjamin hubungan sekolah dan keluarga. Menurut Mansur, ada beberapa kerjasama bisa dilakukan untuk menjamin hubungan sekolah dengan masyarakat tumbuh dengan baik, diantaranya melibatkan orang tua dan dalam merencanakan dan melaksanakan program sekolah dengan cara pertama mengadakan open house. Yang kedua, mengundang tokoh masyarakat untuk menjadi pembicara atau pembina. Yang ketiga, membuat kerjasama sekolah dengan masyarakat. Selanjutnya, peranan dan fungsi keluarga dan sekolah dalam pembinaan anak. Poin yang pertama, memelihara, melindungi, membesarkan, dan merawat fisik anak agar anak tumbuh kembang dengan sehat. Jadi baik orang tua, guru, maupun sekolah berperan penting dalam pertumbuhan anak, baik itu dari segi pendidikan formal maupun non formalnya.
Yang kedua, menggali dan mengembangkan potensi pada diri anak sehingga perkembangannya dengan optimal. Dari salah satu tugas guru yaitu mencari bakat yang terpendam dari anak agar bakat tersebut dapat dikembangkan dengan optimal. Yang ketiga, tugas orang tua bukan melarang atau memerintah, akan tetapi lebih mengarahkan agar mereka tetap berada pada jalur yang sebenarnya. Jadi orang tua itu bertugas untuk membimbing anak agar tetap dalam jalur yang sebenarnya. Yang keempat, mengarahkan, membimbing, dan membantu dalam pembinaan dan pengembangan sesuai potensi yang dimiliki. Dan yang kelima, memelihara dan memberi bekal ilmu pengetahuan agama, akhlak, jasmani, dan sosial. Yang selanjutnya yaitu bentuk kerjasama antara keluarga dan guru dalam pembinaan anak. Yang pertama, adanya kunjungan ke rumah anak didik. Jadi guru tidak hanya melakukan kegiatan formal di dalam sekolah, tetapi juga dapat melakukan kunjungan ke rumah peserta didik. Yang kedua, diundangnya orang tua ke sekolah. Biasanya orang tua pihak sekolah akan mengundang orang tua untuk memberikan apa-apa saja yang telah diberikan sekolah untuk pendidikan anaknya. Yang ketiga, mengadakan surat-menyurat antara sekolah dan keluarga. Yang keempat, case conference atau rapat atau conference tentang kasus-kasus. Jadi misalkan ada kasus yang melibatkan anak di dalam sekolah, pihak sekolah dapat mengundang orang tua untuk melakukan diskusi tentang kasus-kasus yang terjadi. Yang kelima, adanya daftar nilai atau rapot. Jadi ini sangat penting untuk memberikan penilaian akhir terhadap proses pendidikan yang dilakukan oleh anak dan prestasi yang mereka capai. Dan yang terakhir, cara membangun hubungan yang positif antara orang tua dengan guru. Yang pertama, menumbuh sikap saling percaya di antara mereka. Ya, jadi guru harus mempunyai saling percaya dengan orang tua. Orang tua sudah memberikan kepercayaan terhadap guru agar mendidik anaknya, harus dimanfaatkan oleh guru dan sebaik-baiknya dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik sebaik-baiknya. Yang kedua, mengutarakan tujuan bersama tentang minat paling baik dari seorang anak. Jadi guru dan juga orang tua harus mengerti apa itu yang disukai dan diminati oleh anak agar dapat digali potensinya untuk masa depannya. Yang ketiga, menciptakan sarana dan untuk melanjutkan komunikasi secara terbuka. Jadi harus ada transparansi antara orang tua dan guru di dalam pendidikan anak. Baik itu anak yang berprestasi ataupun ada anak yang bermasalah, guru harus transparansi terhadap orang tua. Yang terakhir, menjelaskan sebuah sikap kerjasama dalam memecahkan masalah ketimbang saling menyalahkan. Jadi guru dan orang tua tidak harus saling menyalahkan, sebaliknya harus saling mencari pemecah masalah untuk menyelesaikan masalah dan kebaikan anaknya. Demikian mungkin dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki materi yang ketiga, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tia Amalia, NIM 2118189. Langsung saja masuk poin yang ke-C, yaitu hubungan masyarakat dengan sekolah. Yang pertama yaitu bentuk kehidupan masyarakat. Masyarakat itu sebagai orang yang sangat merasakan hasil dari pendidikan. Hendaknya masyarakat itu aktif berpartisipasi dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif. Nah, hal ini karena apabila kemampuan dan keterampilan anak didik itu berkembang, masyarakatlah yang dapat merasakan hasil dari pendidikan tersebut. Nah, dukungan sumber daya
yang diperlukan dalam pembelajaran yang efektif adalah sebagai wujud dari peran yang bisa dilakukan masyarakat. Sumber daya itu yang dimaksud di sini adalah segala yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif, misalnya sarana, prasarana, dan juga finansial. Yang kedua yaitu keterkaitan masyarakat dan sekolah. Nah, yang pertama yaitu sekolah sebagai partner masyarakat di dalam melaksanakan fungsi pendidikan. Yang kedua yaitu fungsi pendidikan di sekolah sedikit banyak dipengaruhi pula oleh corak pengalaman seseorang di lingkungan masyarakat. Baik, selanjutnya poin yang keempat adalah peran masyarakat terhadap pendidikan. Beberapa peran dari masyarakat terhadap pendidikan, diantaranya yang pertama, masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. Yang kedua, masyarakat sebagai pengawas pendidikan agar sekolah terus membantu dan mendukung cita-cita serta kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan sumber-sumber belajar seperti gedung museum, perpustakaan, kebun binatang, dan lain sebagainya. Yang keempat, masyarakat menyediakan sumber belajar yang dapat didatangkan ke sekolah. Dan yang kelima, masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar. Nah, dengan mengacu pada hal tersebut, nampak jelas bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat besar terhadap pendidikan sekolah. Karenanya, sekolah perlu memanfaatkan sebaik-baiknya peran dari masyarakat tersebut. Kemudian, jenis-jenis peran serta masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama, peran serta dengan menggunakan jasa pelayaran yang tersedia. Jenis ini adalah jenis tingkatan yang paling umum. Pada tingkatan ini, masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk pendidikan. Kemudian, jenis peran yang kedua adalah peran serta secara pasif. Artinya, menyetujui dan menerima apa yang diputuskan lembaga pendidikan lain, kemudian menerima keputusan lembaga tersebut dan mematuhinya. Yang ketiga, peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Yang keempat, peran serta dalam pelayaran masyarakat terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Misalnya, membantu sekolah dalam bidang studi tertentu. Yang kelima, peran serta sebagai pelaksana kegiatan yang didelegasikan. Dan yang terakhir, peran serta dalam pengambilan keputusan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.